Makanya banyak orang yang hati-hati ya, tidak mengatakan bahwa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena apapun akan membawa nama Rasulullah. Maka ada satu larangan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja membohongi saya, membohongi Rasulullah, maka tempat yang paling layak adalah di neraka. Baik, sekarang kita beralih kepada season kedua ini Kiai. Season kedua ini yang bicaranya agak serius tapi enggak lah. Kita mendengarkan beliau ini terus terang terhanyut dan terbawa. Jadi ingin mondok dan sekolah di Madinah, mondok di Madinah dan lain sebagainya. Baik, yang kedua kita akan berbicara tentang fenomena yang akhir-akhir ini menjadi viral, yakni tentang mimpi bertemu Rasulullah, tetapi akhirnya hanya dibuat sebagai lelucon saja. Ini bagaimana Kiai? Kira-kira ada hadis seperti apa dan penjelasan seperti apa supaya kita tidak mudah untuk mengatakan bahwa ini saya mimpi ketemu Rasulullah tetapi hanya dibuat legitimasi hukum pribadi. Ya, jadi bermimpi agar supaya bisa bertemu dengan Rasulullah ini menjadi satu harapan semua orang Muslim ya. Karena itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Dan bermimpi atau bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi itu sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama, tidak ada yang menentang. Artinya potensi orang untuk bisa bermimpi kepada Rasulullah itu bukan sesuatu yang mengada-ngada. Semua mazhab, semua ulama, semua orang bisa menerima hal itu. Bahkan Imam Malik dulu pernah mengatakan mabitu lailan illa wa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Imam Malik itu selalu bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Imam Ghazali misalkan. Ketika beliau banyak dikritik tentang hadis-hadis ahad yang selalu dimunculkan di dalam kitab Ihya, beliau jawabannya, setiap kali saya menulis hadis, mencampurkan hadis ini konsultasi langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah waktu itu sudah meninggal. Rasulullah meninggal pada tahun 600 sekian Hijriah, kemudian 600 sekian Masehi, sementara Imam Ghazali hidup pada tahun 1000 sekian Masehi kan. Kalau Hijriahnya mungkin sekitar tahun 500-an. Nah, itu ternyata konsultasi langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun hadisnya ya ditulis dalam kitab Ihya itu. Begitu juga dengan ulama-ulama lain, misalkan Ibnul Arabi ketika menulis Fususul Hikam itu, kan ternyata banyak kritik-kritik juga yang dianggap itu kebohongan. Tetapi jawaban beliau itu juga, kitab itu hadiah dari Rasulullah. Bahkan nama Fususul Hikam sendiri nama pemberian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sangat mungkin sekali untuk bermimpi bertemu Rasulullah. Bahkan, cuman yang menjadi satu perdebatan ulama, apa mungkin orang bertemu dengan Rasulullah tidak melalui mimpi, tetapi yaqodotan, secara lek-lekan. Nah, ini juga menjadi perdebatan ulama kalau yang ini. Sehingga yang saya pernah dengar, Syekh Ali Jumat pernah ditanya seperti itu. Apa mungkin orang bertemu Rasulullah secara yaqodotan? Kata Syekh Ali Jumat, mungkin. Wa ana laqaitu, dan saya sudah bertemu sendiri kan begitu. Bahkan ada yang lebih ajib lagi kalau saya baca di dalam kitab Khazinatul Asrar itu, Imam Ahmad bin Hanbal bukan hanya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bermimpi bertemu dengan Allah. Saya baca sendiri di kitab Khazinatul Asrar, kata beliau, saya ini sudah 99 kali mimpi ketemu dengan Allah. Kalau seandainya diberi kesempatan sekali lagi saya bermimpi, saya akan mau tanya, ayyuma afdalu yataqarrabu ilaihil ibad. Kira-kira amal apa yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ternyata betul, diberi karunia bisa bermimpi bertemu langsung dengan Allah sehingga menanyakan itu.
Sehingga ketika ditanyakan jawabnya Allah adalah tilawat bi qiraati kalami, dengan membaca firmanku ini. Makanya ini yang kemudian menjadi perdebatan, apa mungkin orang mimpi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermimpi bertemu Rasulullah mungkin sesuatu hal yang biasa ya, sesuatu, tetapi orang-orang tertentu lah barangkali yang mendapatkan mimpi bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarangan orang. Ya, sebentar orang. Saya potong dulu supaya saya tidak ngimpi ketemu jenengan, monggo diunjuk kopi. Terima kasih. Semoga tidak ngimpi, karena saya mendengarkan penjelasan jenengan itu koyok ngimpi ya Mas ya. Semoga tidak ngimpi ketemu gendruwo saja ya. Ini kopi dari Bandung ya. Makanya dia agak ada kecut-kecut nggih. Iya. Wonten kecut-kecute sithik niku. Iki Mas Reza yang aweh niku tiyang Kertijayan yang kemudian sekarang bertugas di daerah Bandung untuk membangun pondok pesantren di sana. Terus beliau ya? Beberapa hari yang lalu ke sini bawa kopi. Nanti kopinya masih ada satu itu, nanti saya hadiahkan jenengan. Ya. Kalau Bandung itu yang terkenal bukan kopinya, wanitanya. Iya. Napa belok sedikit urusan wanita? Di Bandung itu kalau ada wanita 10, yang cantik 11. Tapi kalau di Pekalongan wanita 10 yang cantik 3. Kalau di Bandung wanita 10 yang cantik 11. Nah sing siji napa nene? Ya. Artinya saking banyaknya orang ya di Bandung itu. Baik Kiai. Maulana Habib Lutfi sendiri pernah memberikan statement bahwa lebih mudah mimpi ketemu Rasulullah daripada mimpi ketemu waliullah. Ini Habib Lutfi pernah dawuh seperti itu. Lebih mudah mimpi ketemu Rasulullah daripada mimpi ketemu waliullah. Luar biasa ya. Menawi hampir sama dengan Imam Ahmad menika nggih, yang kemudian mungkin beliau sudah biasa mimpi ketemu sama Rasul, sampai ketemu mimpi sama Allah sendiri sampai 99 kali, bahkan tambah 1 itu 100 kali. Iya. Jadi dia memang orang-orang yang memiliki keistimewaan tertentu bisa bertemu dengan beliau-beliau. Iya, memang jadi mimpi itu bisa menjadi satu isyarat bagi kita. Ya, kalau kita ini orang baik, biasanya bermimpi dengan satu hal-hal yang baik. Begitu juga kalau mimpi kita ini buruk, barangkali ya itu mengingatkan kepada kita perilaku kita yang buruk. Ya, makanya mimpi itu juga suka punya nilai. Maka sampai dikatakan ar-ru'yah as-shadiqah juz'un minan nubuwah, bahwa mimpi yang benar itu adalah sebagian daripada kenabian. Nah, termasuk ru'yah shadiqah adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam beberapa hadis Nabi mengatakan bahwa man ra'ani fil manami faka'annama yang jelas man ra'ani fil manam fakana mar'ani haqqo begitu, li'anna syaitana la yatamatsalu surati, kan begitu, bahwa orang yang bermimpi ketemu dengan saya itu adalah mimpi yang benar, karena setan tidak mungkin bisa menjelma Rasulullah, rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apapun yang kita lihat di dalam mimpi yang benar itu adalah semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga kalau ada orang berbohong terkaitannya dengan mimpi, itu sama halnya berbohong kepada Allah, berbohong kepada Rasulullah, berbohong kepada Allah. Sehingga sampai ulama mengatakan bahwa orang kalau berbohong atas nama Rasulullah itu bisa dihukumi, ada yang keras ya, ada yang hukum keras, dihukumi kafir dan dibunuh. Itu yang paling keras, karena apapun kalau orang berbohong atas nama Rasulullah sama halnya berbohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi logikanya begitu. Karena apa yang kita lihat di dalam mimpi suatu kebenaran itu sumbernya dari Allah. Itu sama halnya seperti kita hasud kepada orang.
Kalau kita hasut kepada orang, sama juga kita ini berarti tidak menerima dengan takdir Allah. Misalkan kita punya teman hebat, kemudian ada orang hasut kepada teman itu sama halnya orang yang hasut itu menolak qadha qadarnya Allah, menolak skenarionya Allah. Jadi semua akan terkait dengan Allah. Ya, jadi kira-kira begitulah. Ya. Oke, cuma ada beberapa kejadian-kejadian, Kiai. Ada orang pernah mengatakan bahwa saya mimpi Rasulullah. Lalu ketika ditanya bagaimana wujudnya Rasulullah, wajahnya Rasulullah, dia hanya membelakangi saya. Loh, sampean kok bisa mengatakan ngimpi Rasulullah padahal yang dilihat itu hanya bagian belakangnya saja. Ini ada beberapa orang yang mengamalkan amaliyah yang kemudian mengaku bahwa ketika selesai dia mengamalkan itu dia bermimpi Rasulullah. Tetapi ketika ditanya seperti apa wujudnya Rasulullah, mereka menjawab saya hanya melihat bagian punggungnya saja. Ini kira-kira jadi memang pengalaman bermimpi kepada Rasulullah itu bermacam-macam ya. Ada yang melihat secara samar-samar, ada yang melihatnya secara jelas, ada yang bahkan sampai bisa berkomunikasi langsung dengan Rasulullah SAW. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah ada beberapa indikasi yang harus betul-betul bahwa itu Rasulullah. Memang setan tidak bisa menjelma wajah secara fisik Rasulullah SAW. Tetapi bisa jadi setan menggoda, menipu dengan sesuatu yang lain yang sebenarnya itu bukan Rasulullah, kemudian oleh setan itu dianggap sebagai Rasulullah SAW. Sehingga saya ingat betul, saya tadi kemarin kesini itu sempat membaca kitab Irsyadus Sari dan kitab Fathul Bari. Irsyadus Sari karya Imam Al-Qastalani, Fathul Bari itu karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam sarah kitab Bukhari bab At-Takbir, di dalam kitab Takbir atau kitab tentang tafsir mimpi, sempat dijelaskan oleh Imam Ibnu Sirin. Jadi Imam Ibnu Sirin ini orang yang paling hati-hati. Imam Ibnu Sirin itu kan seorang pakar ahli tafsir mimpi kenamaan. Beliau ketika ada orang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tidak semudah itu beliau menerima. Tetapi oleh Imam Ibnu Sirin ditanya tentang tanda-tanda Rasulullah SAW itu secara fisik maupun secara sifatnya, sehingga nanti kemudian disesuaikan dengan keterangan-keterangan sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Apakah sudah benar, postur tubuhnya bagaimana, fisiknya seperti mana, akhlaknya bagaimana. Kalau ternyata itu disesuaikan kok sama, berarti bisa diyakini bahwa itu Rasulullah SAW. Kalau tidak ya masa iya, masih dipertanyakan. Jadi tidak semudah itu kita, makanya banyak orang yang hati-hati ya, tidak mengatakan bahwa itu Rasulullah SAW. Ya. Karena apapun akan membawa nama Rasulullah, apapun membawa nama Rasulullah. Maka ada satu larangan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja membohongi saya, membohongi Rasulullah, maka tempat yang paling layak adalah di neraka. Sehingga dari sinilah para ulama di dalam menghukumi hadis-hadis maudhu itu ya berangkat dari hadis itu. Bahkan ada kelompok-kelompok sufi terkadang memang membuat satu hadis yang disebut maudhu itu kemudian mengatasnamakan Rasulullah. Bahkan padahal Rasulullah tidak mengatakan begitu. Bahkan ketika ditanya kamu telah membohongi Rasulullah, jawabnya mereka, saya bukan berbohong atas nama Rasulullah, saya berbohong demi Rasulullah. Jadi agar supaya jamaahnya ini ibadahnya semangat, dia membikin satu hadis kemudian diatasnamakan Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Nah, sehingga ketika dikritik oleh para ulama, kamu begitu berarti kamu membohongi Rasulullah. Jawabannya para tokoh-tokoh sufi ini, bukan, saya bukan membohongi atas nama Rasulullah, tapi justru saya berbohong
demi Rasulullah. Itu pun juga tetap disalahkan meskipun berbohong demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bertemu dengan Rasulullahnya itu nggih. Iya, karena apapun itu adalah satu kebohongan ya. Ya, jadi semua itu ternyata orang punya potensi bohong lagi. Ya. Kiai juga punya potensi bohong, ustadz juga punya potensi apa? Bohong, guru juga punya potensi bohong. Apalagi kalau kita sudah bekerja di dunia-dunia yang terkait dengan laporan-laporan itu, potensi bohongnya tinggi. Gitu. Yang penting tidak membohongi istri untuk mencari yang kedua. Nah ini biasanya kalau ustadz istrinya dua itu potensi bohongnya besar. Ke sana bohong, ke sini bohong. Ya. Bahkan sampai orang jujur pun juga kadang-kadang berbohong juga. Sehingga ada satu cerita saya pernah membaca, ada cerita itu ada orang tua, kakek-kakek. Dia bekerja cari kayu, kambaknya kebetulan jatuh masuk ke sungai. Dan dia berdoa, ya Allah temukan kambak saya. Tiba-tiba didengar oleh jin. Jin itu datang. Ada apa Pak? Mbah. Ini kambak saya hilang. Sebentar Mbah, saya carikan. Jinnya menghilang, pling, datang lagi bawa kambak dari emas. Niki kambak jenengan Mbah, sanes. Sanes kambak pula. Jin menghilang lagi. Cari kambak lagi, diambilkan juga kambak yang dari perak. Niki Mbah, kambak jenengan, sanes. Tidak berkeming meskipun itu emas, meskipun perak, karena ini orang jujur. Dia mengaku bukan. Yang terakhir jinnya datang dengan membawa kampak yang bodol itu. Kampaknya orang tua itu. Niki kampak jenengan Mbah. Nggih niku kampak kula. Ini orang jujurnya luar biasa. Sehingga sampai diberi apresiasi oleh jin. Ini orang kok jujur sekali. Kampaknya tiga-tiga dikasihkan semuanya. Ini buat jenengan sedoyo nih karena sampean wis jujur luar biasa. Dibawa pulang saking senengnya dilalah suatu saat istrinya diajak jalan-jalan. Istrinya masuk ke jurang, masuk ke sungai, hilang sama. Doa lagi, ya Allah, istri saya hilang. Jinnya keluar lagi. Jinnya keluar lagi. Akhirnya berdoa. Nah, jinnya bilang, oh nopo malih Mbah? Istri saya masuk ke jurang, masuk ke sungai. Tolong dicarikan. Akhirnya langsung dicarikan. Jinnya ini bawa istri yang cantik. Niki istri jenengan Mbah? Nggih lurus. Melihat istri yang cantik langsung nggih lurus. Akhirnya Jimmy ngamuk nih, kecewa. Kamu ini sekarang sudah kayak enggak seperti dulu lagi. Dulu kamu orang yang jujur Mbak, saiki wis ora jujur. Jawabannya kakek-kakek itu ini, yang ngapunten Jin. Seandainya nanti saya jawab itu bukan istri saya, sampean pasti mau mencarikan wanita lain yang lebih cantik lagi seperti dulu kasusnya kampak itu. Nanti kalau itu saya jawab bukan lagi, yang terakhir kamu akan menemukan istri saya yang sebenarnya, dan yang terakhir pasti semua akan dikasihkan ke saya semua. Lah ini yang saya nggak kuat ini. Nanti istri saya 3 ini ya, karena saya. Jadi orang jujur pun juga punya potensi untuk berbohong ya. Masya Allah luar biasa. Ini sampai jam 12 sudah 1 jam Mas? Belum 40 menit, Masya Allah. Iya, nggak perlu lama-lama. Istimewa Kiai. Banyak ilmu yang saestu kita bisa ambil dari panjenengan. Dan terakhir Kiai, panjenengan sekarang diangkat oleh generasi muda Nahdlatul Ulama sebagai penasehat. Kira-kira begitulah. Nasihat jenengan untuk kita para generasi muda NU di tengah arus globalisasi ini seperti apa Kiai? Monggo. Iya, jadi yang perlu kita kedepankan itu adalah ilmu dan akhlak itu. Jadi kacaunya dunia persilatan ya. Itu karena tidak dibekali dengan ilmu dan tidak dibekali dengan akhlak. Ya. Maka saya sangat berharap sekali kader-kader kita Nahdlatul Ulama itu ya harus berilmu dan berakhlak. Kalau tidak berilmu ya minimal berakhlak lah. Kalau berilmu harus berakhlak. Gitu. Jadi itu. Kemudian yang saya ini lagi dunia media ini yang ya berita-berita hoax dan lain sebagainya.
Jadi cuman itu saja pesan saya, Gus. Tadi kita menjaga hubungan baik lah, terutama hubungan kita dengan para zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita jaga betul-betul, jangan sampai kita dibentur-benturkan dengan media-media yang tidak bertanggung jawab itu. Terima kasih Kiai, jazakumullah. Cukup sekian saja. Sudah 40 menit durasinya dan semoga obrolan kita bisa memberikan manfaat. Amin. Para pemirsa Kedai Bincang, alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari beliau, Bapak Dr. Ki Haji Sabilar Rasyad MSI, dan semoga saja kisah inspirasi pendidikan beliau bisa memberikan motivasi kepada kita, dan keterangan-keterangan beliau terkait mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan sampai kemudian kita berbohong atas nama Nabi. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk berhati-hati menjaga mulut kita. Jangan sampai mulut kita ini menjadi alat yang nantinya menjadikan kita sebagai ahlun nar. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir dari beliau adalah generasi muda, wabil khusus Nahdlatul Ulama, dan secara umum kita generasi bangsa Indonesia, mari kita jadi orang yang berilmu dan berakhlak, karena dua hal inilah yang akan menjadikan kita salaman fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Terima kasih Kiai rawuhipun, mugi panjenengan boten kapok. Samangke kapan-kapan saya punya rencana mau mengumpulkan 3 orang Kiai. 1 panjenengan, kemudian Yai Arif Hasanul Muna, kemudian Yai Hasan Suaidi. Ini kalau 3 orang kumpul ini ramai mungkin nggih. Cerita-cerita ngoten lah nggih napa. Makaten napa ingkang saged kula aturaken para pemirsa, demikian semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.